Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari diduga KPU sengaja membantu Prabowo Subianto soal materi debat masalah pertahanan. Dalam debat calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo, diduga ada kesengajaan KPU membuat materi debat terkait dengan masalah pertahanan dengan harapan Prabowo Subianto akan menguasai debat tersebut, akan melambungkan elektabilitas nomor urut 2 calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming. Setelah debat berlangsung, dalam pertanyaan yang pertama diajukan Anies Baswedan masalah penggunaan anggaran pertahanan, dilanjutkan pertanyaan Ganjar Pranowo masalah hubungan internasional terkait dengan negara selatan-selatan. Semua dijawab Prabowo Subianto, tetapi tidak mengena kepada sasaran dan jawabannya tidak didukung dengan data. Sampai calon Presiden Ganjar Pranowo minta pendapat calon Presiden Anies Baswedan berapa nilai yang diberikan kepada calon Presiden Prabowo Subianto. Lalu dijawab Anies Baswedan nilainya 11 dari nilai 100%, berarti nilai kalau termasuk nilai 1,1 kalau nilai tertinggi 10, dan masuk angka mati kalau di sekolah tingkat SD, SMP, SMA tidak bisa naik kelas, dan penilaian yang diberikan Ganjar Pranowo sekitar 5 termasuk rendah juga, tidak bisa naik kelas, sehingga calon Presiden Anies Baswedan menyatakan Prabowo Subianto tidak pantas jadi presiden. Diduga panitia debat dari Komisi Pemilihan Umum memberi penilaian dari 3 calon presiden, yaitu nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo mendapat nilai 79,7%, tertinggi dari saingannya, dan nomor urut 2 dan nomor urut 1 calon presiden Anies Baswedan 71,4%, sedangkan nomor urut 3 calon presiden Prabowo Subianto dengan nilai 48,9% paling rendah dari pesaingnya, masuk angka mati. Tadinya Komisi Pemilihan Umum menduga Prabowo Subianto akan menguasai masalah debat dengan materi masalah pertahanan, karena Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan diduga paling menguasai perdebatan tersebut. Ternyata calon Presiden Prabowo Subianto kurang menguasai masalah pertahanan, hingga Anies Baswedan memberi nilai 11 dari nilai 100%. Termasuk angka mati dianggap tidak bisa kerja, maka sampai dituding Prabowo Subianto tidak pantas. Sampai dituding Prabowo Subianto tidak pantas sebagai presiden untuk memimpin bangsa Indonesia yang berpenduduk 270 juta. Penilaian calon Presiden Anies Baswedan nilai 11 dari 100 mendekati dengan perilaku jelek Prabowo Subianto, terlebih masa lalunya ketika mantan Presiden Soeharto memecat mantunya Prabowo Subianto selaku petinggi militer pangkat Letnan Jenderal setara bintang 3 terkait penculikan 13 aktivis 98. Sampai sekarang tidak tahu di mana keberadaannya. Ditambah setelah menjawab Menteri Pertahanan melakukan pembelian pesawat tempur bekas berumur 20 tahun. Diduga dalam kwitansi pembeliannya dibuat membeli pesawat tempur baru. Ada dugaan selisihnya dikorupsi. Maka Prabowo menyatakan penggunaan anggaran pembelian alutsista harus dirahasiakan, tidak boleh terbuka kepada masyarakat. Diduga pembelian pesawat tempur bekas tersebut dirahasiakan agar tidak diketahui masyarakat. Perbuatan tercela yang melanggar hukum di dalamnya. Harapan saya dalam pemilihan presiden tahun 2024 ini
agar masyarakat mendukung dan memilih jadi presiden. Nomor urut 03, calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD yang kinerjanya baik. Dalam debat calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo dan ketiganya berdebat untuk memperlihatkan konsep-konsep pembangunan nanti yang akan dilaksanakan bila nanti dia terpilih. Diduga ada kesengajaan KPU membuat materi debat terkait dengan masalah pertahanan, dengan harapan Prabowo Subianto akan menguasai debat tersebut, akan melambungkan elektabilitas nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming. Jadi ada dugaan Komisi Pemilihan Umum sengaja membuat materinya debat tersebut adalah masalah pertahanan. Diduga nanti bahwa Prabowo Subianto akan menguasai debat tersebut, akan melambungkan elektabilitas nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming. Setelah debat berlangsung, dalam pertanyaan yang pertama diajukan Anies Baswedan masalah penggunaan anggaran pertahanan, dilanjutkan pertanyaan Ganjar Pranowo masalah hubungan internasional terkait dengan negara selatan. Semua dijawab Prabowo Subianto tidak mengena kepada sasaran dan jawabannya tidak didukung dengan data. Sampai calon presiden Ganjar Pranowo minta pendapat calon presiden Anies Baswedan berapa nilai yang diberikan kepada calon presiden Prabowo Subianto, lalu dijawab Anies Baswedan nilai 11 dari nilai 100%. Berarti nilainya 1,1 kalau dari 10%. Dan masuk angka mati. Kalau di sekolah tingkat SD, SMP, SMA tidak bisa naik kelas. Dan penilaian yang diberikan Ganjar Pranowo sekitar 5%, termasuk rendah juga tidak bisa naik kelas. Sehingga calon presiden Anies Baswedan menyatakan Prabowo Subianto tidak pantas jadi presiden. Diduga panitia debat dari Komisi Pemilihan Umum memberi penilaian dari 3 calon presiden, yaitu nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo mendapat nilai 79,7%, tertinggi dari saingannya, dan nomor urut 1 calon presiden Anies Baswedan 71,4%, sedangkan nomor urut 3 calon presiden Prabowo Subianto dengan nilai 48,9% paling rendah dari pesaingnya, masuk angka mati. Tadinya Komisi Pemilihan Umum menduga Prabowo Subianto akan menguasai masalah debat dengan materi masalah pertahanan karena Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan diduga paling menguasai perdebatan tersebut. Ternyata calon presiden Prabowo Subianto kurang menguasai masalah pertahanan hingga Anies Baswedan memberi nilai 11 dari nilai 100%, termasuk angka mati. Dianggap tidak bisa kerja, maka sampai dituding Prabowo Subianto tidak pantas sebagai presiden untuk memimpin bangsa Indonesia yang berpenduduk 270 juta. Jadi tadinya Komisi Pemilihan Umum menganggap Prabowo Subianto ini akan tinggi elektabilitasnya karena dia sebagai Menteri Pertahanan akan menguasai masalah pertahanan tersebut. Tetapi kenyataannya Prabowo Subianto tidak menguasai masalah pertahanan, karena tidak menguasai pertahanan sampai calon presiden Anies Baswedan memberikan nilai 11 dari 100%. Berarti nilainya itu sangat mati. Atau tuh kalau dihitung dari 10 berarti dia nilainya hanya 1,1 sehingga masuk angka mati. Sehingga walaupun nanti di pendidikan SD, SMP, SMA tidak akan bisa naik kelas. Dan juga makanya dia dituding tidak pantas menjadi
presiden untuk memimpin rakyat 270 juta. Penilaian calon presiden Anies Baswedan nilai 11 dari nilai 100% mendekati dengan perilaku jelek Prabowo Subianto, terlebih masa lalunya ketika mantan Presiden Soeharto memecat mantunya Prabowo Subianto selaku petinggi militer pangkat Letnan Jenderal setara bintang 3 terkait penculikan 13 aktivis 98 sampai sekarang tidak tahu di mana keberadaannya. Ditambah setelah menjawab Menteri Pertahanan melakukan pembelian pesawat tempur bekas berumur 20 tahun. Diduga dalam kwitansi pembeliannya dibuat pembelian pesawat tempur baru ada dugaan selisihnya dikorupsi. Maka Prabowo menyatakan penggunaan anggaran pembelian alutsista harus dirahasiakan, tidak boleh terbuka kepada masyarakat. Diduga pembelian pesawat tempur bekas tersebut dirahasiakan agar tidak diketahui masyarakat perbuatan tercela yang melanggar hukum di dalamnya. Harapan saya dalam pemilihan presiden tahun 2024 ini agar masyarakat mendukung dan memilih jadi presiden. Nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD yang kinerjanya sangat baik. Sekian dan terima kasih.